Gemuruh kota dengan klakson mobil mewah. Pontang-panting memecah kegusaran dunia. Paku raksasa seperti monster menanam dan menelan bumi. Menjulang menantang langit, bahkan mendekati ilahi. Tanda tanya hidup dipikul orang-orang pribumi. Siapakah kita di sini? Orang Indonesiakah kita? Garis panjang dan besar dipatok dengan rupiah. Dipetak-petakkan, kemudian disekat-sekat dengan produk gaya hidup dunia. Siapa bilang kita tinggal di Indonesia? Jika KTP saja sebagai bukti negara. Lihat, di ujung kota besar ini, para kaum moderat sudah membeli kuasa. Siapa bilang kita punya negara? Jika kita masih berharap antri cari kerja. Siapa bilang negara kita kaya? Siapa yang kaya? Dialah yang punya. Kata siapa negara kita merdeka? Masih ada ketidakadilan dan penjajahan di mana-mana. Kata siapa kita sudah reformasi? Antek birokrasi dengan mudahnya menjual kebenaran di kubangan pasar terasi. Masihkah kita dibilang negara tegar? Jika masih banyak orang-orang yang lapar. Untuk buang anus saja harus punya status. Kaum Kartini saat ini harus berjuang hidup di ganggang doli. Kaum pemuda desa pilu jadi babu di negara bambu. Anak sekolah tetap maju tanpa sepatu dan buku. Guru dan buruh mencari jawaban, kau balas dengan peluru. Bicara kekayaan alam Indonesia, mata mulut dibungkam di bawah tilam. Tapi mengapa aku ini masih yakin dengan Indonesia? Karena apakah aku ini cinta? Indonesia, tanah air beta, pusaka Indonesia sejak dulu kala selalu dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda. Tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. Di tempat lahir beta, oh dibuai dibesarkan bunda. Tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. Indonesiaku. Oke, beri aplaus buat Mas Aldi dan Mas Gendro. Terima kasih lagunya, tadi kita opening dengan musikalisasi puisi. Musikalisasi puisi. Yang judulnya apa itu tadi, Mas? Apakah aku ini cinta? Terus dilanjut dengan lagu Tanah Air, apa pusaka? Indonesia Pusaka. Indonesia Pusaka. Oke. Ya, selamat malam buat semuanya yang malam ini hadir di angkringan kopi kita, dan mungkin yang di luar teman-teman di sini yang live langsung di IG Mesa, kemudian di YouTube Willis Pro. Itu ya, selamat malam semuanya, kami menyapa hadir di sini. Dan malam ini kita kembali lagi dalam acara
ngobrol santai. Oke, tepuk tangan, mana ini suaranya? Oke. Yang meriah. Oke. Oke, malam ini saya nggak sendirian karena hari malam ini saya ditemenin nih sama yang mungkin kemarin nggak asing lagi wajahnya. Ya karena beliau ini Mas Saga. Oke, Mas Saga. Enaknya aku nyeluk apa gitu? Mas Saga. Ya, Mas boleh. Saga. Oke. Hari ini ditemani Mas Saga dan hari ini kita hadirin siapa Mas Saga? Monggo. Hari ini kita bawa teman-teman dari komunitas fiksi, sepeda fiksi ya, karena kita sudah display di sini ya. Keren. Terus ada teman-teman dari seni rupa juga. Oh, Ya, Forum Perupa Trenggalek. Nah, di sini ada Mas Nanang, selamat Nanang. Dan ada Mas Aminto. Ya, Mas Aminto ini salah satu penggiat sepeda fiksi di Trenggalek, Mas. Oke. Berarti ada Mas Anang, Nanang, Mas Nanang, Mas Mas Nanang Nanang. sama Mas Aminto. Amin tuh. Dodot. Enaknya apa? Mas Dodot iki Mas Ya, Dodot. Nanang Dodot, akrab disapanya dengan Mas Dodot. Yo, enaknya Gitu Dodot aja. ae yo Mas yo. Tak aku nyeluk ya. Terus Mas Amin. Aminto. Amin tuh. Ya, Amin tuh. Amin Enak ya tuh. kok Amin, Mas Amin. Amin, teman-teman Amin. manggilnya Nikola Saputra, Mas. Oh, Nikolas Saputra. Alhamdulillah hari ini kita kedatangan bintang tamu Iya. Nikolas Saputra. Nikola Trenggalek ya ini. Ya, dari teman-teman ya malam ini kita kedatangan teman-teman fiksi sama seni rupa yang nanti kita akan ngobrol lebih jauh. Dan malam ini kita akan mengulik lebih jauh apa sih komunitas-komunitas yang ada di Trenggalek di Ngobros ini. Mudah-mudahan dari Ngobros ini, ngobrol santai yang kita lakuin ini bisa kedepannya menjaring teman-teman komunitas yang ada di Trenggalek, tidak hanya dari teman sepedaan fiksi ataupun seni rupa, tapi nanti teman-teman yang lainnya monggo. Dan malam ini mungkin kita tidak menghadirkan dari dinas ya, kalau kemarin dinas ya, karena mungkin sibuk karena ada sesuatu hal yang nggak bisa hadir. Jadi hari ini kita menghadirkan teman-teman dari teman-teman komunitas. Kalau kemarin memang kita benar-benar menghadirkan dari dua belah pihak, di mana dari pihak-pihak dinas, Mas, kemudian teman-teman komunitas. Jadi kita sharing gitu aja, apa sih keluh kesah, Iya. kemudian kendalanya teman-teman komunitas itu apa sih kan, ketika dengan dinas itu sendiri. Oke, mungkin kita mau jagongan aja, nyantai aja sih Mas. Oh ya Masnya kalau mau pesan-pesan monggo. Ya, ini kebetulan kita ada di angkringan ya, bisa pesan apa aja. Boleh langsung ke Masnya di sana. Heeh. Di sana ya, Masnya. Mungkin Ya. list menunya. Oh mungkin, ya, nggih. list menu mungkin bisa dibawa ke sini. Oh ya, ini Mas. Saya tuh tertarik sama komunitas fiksi ya di sini. Dan seni rupa juga tentunya, tapi lebih ke boleh enggak sih Mas kita tahu tentang komunitas fiksi itu sejak kapan ada di Trenggalek? Monggo Mas Aminto ini. Aminto, Nikolas Saputra. Nikola Saputra ya. Mas Niko ini sepeda fiksi mulai ramai di Trenggalek itu kapan? Karena pandemi. Apa karena pandemi atau gimana itu Mas? Ramai sepeda fiksi. Karena pandemi. Kalau saya sih sudah lama, Udah lama ya. Berarti sebelum pandemi udah udah sebelum pandemi. sebelum pandemi. Sebelum pandemi udah ramai fiksi. Itu Oh, di kira-kira- Trenggalek berarti udah lama ya. Tahun-tahun sebelumnya udah ada. Sudah ada komunitasnya banyak. Oh, komunitasnya banyak. Ini Ada. berarti mewakili komunitas fiksi apa ini? Ini LSD. LSD. Oh ya, ini Legion Sepeda Dol Trap. oh Legion Sepeda Doltrap, Mas. Iku maksudnya Legion. Legion Sepeda Doltrap. Jadi Ah. di sini Itu ada. di Trenggalek itu banyak ini ya. Ada Oh, Banyak jadi kayak sepeda klub-klub fiksi. gitu. Ya, Oh, gitu. klub daerah sini ada, Oh, ada gitu. tongkrongan ini apa namanya. gitu, oke, Nah, oke. kebetulan ini dari LSD itu tadi. Oke. Terus ke Mas Dodot nih. Ya Mas Dodot, terkait dengan seni sendiri. Kalau ngomong seni itu kan kita ngomong segmented banget ya, terhadap dengan hanya orang-orang tertentu lah gitu loh, orang-orang yang seniman kan, ngomong seniman ini ya, seni rupa. Apalagi kita di Trenggalek, di kota kecil yang sangat
minim sekali kalau di Jogja kita ngomong, mungkin di Bali atau apa ngomong seniman itu pasti kita sudah nggak lagi canggung gitu loh. Nah untuk Trenggalek di sendiri nih, gimana sih dari seni rupa apa namanya nih dulu nih, dalam wadah apa nih maksud seni rupa yang ada di Trenggalek ini? Mungkin Iya. dikenalkan dulu. Saya Dodot, Mhm. mewakili dari Forum Perupa Trenggalek. Kalau perupanya Trenggalek itu banyak mas sebenarnya mas, banyak banget. Seni rupa itu sendiri beda dengan seni-seni yang lain seperti pertunjukan, sastra itu. Jadi seni rupa itu membutuhkan penghayatan yang dalam dibanding dengan seni pertunjukan dan mungkin jadi itu gimana yo? Yati itu butuh butuh apa ya, penghayatan yang mendalam banget. Kalau kita mendengarkan musik itu mungkin sekali mendengar mungkin akan ada rasa terenyuh, kemudian gelisah dan sebagainya. Kalau seni rupa enggak. Jadi ketika memandang karya seni itu ya gimana ya? Apalagi di Trenggalek gitu loh. Karena membutuhkan penghayatan yang mendalam, jadi apalagi di Trenggalek akhirnya ya apresiator atau penikmatnya itu sendiri kota-kota lain seperti itu. Terus kalau Galek sendiri yang apresiasi gimana mas itu mas? Oke, Mas Saga. Kita itu dari Forum Perupa Trenggalek beberapa kali sudah mengadakan event. Alhamdulillah semenjak 2020 kayaknya ya. Itu sudah sekitar mau 3 event ini yang kita laksanakan. Oh dalam 1 tahun ini sudah Iya. 3 event, keren bro. Ya, Terus 3 pameran event ya, ini. pameran Pameran. seni, Jadi, pameran seni rupa 3. karena apa yo? Langkah kita ini menginginkan bahwa perupa di Trenggalek itu ada gitu loh. Pengen eksis gitulah intinya. Oh Seperti kita itu. eksistensinya dulu ya. Itu. Oke, keren. Untuk Itu. untuk sekarang Mas, FPT sendiri itu menjaring kira-kira sudah ada berapa anggota nih? Apa sih berapa seniman maksudnya yang sudah Wah, terjaring? banyak banget Mas. Banyak Ada ya? 50-an. 50-an. Mungkin lebih. Lebih. Itu pun yang sudah masuk di grup itu banyak ya Mas. Jadi pokoknya banyak. Pokoknya banyak. Saya tidak begitu. Pokoknya Terus- banyak. Banyak sekali. Ya. Terus terkait dengan seni rupa nih, aku hobi yang apa hobi ya? Termasuk hobi nggak seniman itu? Seni itu. Maksudnya kayak melukis. Seni rupa itu apa sih sebetulnya? Kayak patung kayak gitu kah? Iya. Hampir kayak gitu ya. Iya, kalau kembali lagi ke seni rupa berarti ya Mas, karya-karya yang sifatnya bisa dilihat. Bisa dilihat ya. Iya. Termasuk lukisan kayak Iya. gini kan, iya kan? Iya, Bukan lukis. sekedar hobi mas kalau seni rupa itu menurut Berarti Iya. bukan sekedar hobi. bukan kan? sekedar hobi. Bukan Karena sekedar di hobi. situ para senimannya membawa nilai ya. Nilai benar. Iya. Kita membawa pesan atau Pesan. dan pesan itu ada nilainya. Jadi mungkin untuk yang mengapresiasi kenapa di Trenggalek yang dikejar eksistensinya dulu mungkin emang untuk membentuk itu ya. Gini, Ah. ya betul sekali. Jadi paling tidak itu perupa Trenggalek itu bisa eksis di itu sendiri dan diketahui oleh perupa-perupa yang di luar Trenggalek. Artinya masuk dalam pemetaan daripada perupa di Jawa Timur lah minimal itu seperti itu. Terus ini kalau setahun udah 3 event, berarti waktu pandemi kemarin ada event juga dong mas? Ada Mas. Oh Jadi ada? gini, Oh keren sekali. karena kita itu sudah Mas, sudah apa ya, sudah memprogramkan bahwa dari event Maret kemudian melangkah lagi ke event bulan Mei, karena setelah Maret itu kita pandemi. Jadi pameran di Maret itu kita pameran virtual, tetapi karena pameran virtual untuk pameran seni rupa itu tidak bisa maksimal Mas. Tidak Rasanya bisa beda ya? Iya, rasanya Oh, iya. beda. Jadi gimana yo? Pameran dalam bentuk virtual gitu ya. Iya, pameran dalam bentuk virtual. Jadi penghayat atau penikmat atau apresiator itu tidak bisa mengalami Eh, klimaks.
Oh, iya, dalam seni. menikmati Iya, karya iya, seni benar, itu benar, iya, benar. tidak bisa seperti itu. Soalnya terbatas Oh, pada segini kota ini ya, iya, cuman. Oh seperti iya. itu. Karena dalam unsur seni rupa itu banyak sekali, Mas. Jadi ada unsur warna, ada unsur tekstur yang Iya, benar. Beda HP juga enggak, beda, bisa beda HP, warna ya. beda warna. Oh iya, Kemudian teksturnya akhirnya enggak iya, kerasa. Nilai yang seperti ditangkap itu. pun akan berbeda Ya, juga seperti mungkin itu. ya gitu. Oke, kembali lagi ke Mas Aminto. apa? Aminto. Iya. Oh, Aminto. Heeh. Oke, Nikola Mas. Saputra, Mas. Ya tadi kembali lagi. Iya. Ini lagi Itu tren. panggilan dari teman-teman. Heeh. Heeh. Kan di pandemi ini di Trenggalek fenomenal pesepeda ya. Iya, Enggak di Trenggalek sih, di seluruh Indonesia Indonesia. mungkin sangat ngetren sekali. Nah, itu menurut Anda sebagai penggiat sepeda sebelum pandemi, ya sebelum pandemi itu akan bertahan lama enggak sih? Meskipun ini bersepeda jadi keren gitu, minimal kita mengurangi polusi dan lain sebagainya lah. Iya. Nah, apakah ini nanti akan bertahan lama atau mulai udah sepi di Trenggalek sekarang? Gimana, Mas? Kalau saya lihat sih mulai sepi ya. Nah, Sudah mulai sepi? iya. Ramenya cuma sebulan 2 bulan ya. Saat nih ya. Tapi semoga aja Bisa lanjut Bisa ya. lanjut aja. Lanjut bersepeda. Itu pun meskipun di luar fiksi ya. iya. Ya soalnya aku ngelihat itu kan sekarang itu apa ya? Nggak hanya itu segmentednya itu nggak hanya anak muda. Bahkan orang-orang sepuh Fiksi ya. gitu. Heeh, enggak Fiksi. maksudnya Orang sepuh naik fiksi. sepeda. Oh, enggak ya. Oh, sepeda ya. Ngomong sepeda. heeh. Heeh. Maksudnya akhirnya itu menjadi kayak sebuah tren ketika di pandemi ini yang akhirnya ketika pandemi ini semakin banyaknya apa ya penggiat sepeda akhirnya menjadi isu yang mungkin satu ngomong lalu lintas nih ya, lalu lintas kemudian soalnya nggak hanya mulai dari anak kecil, ini ngomong usia Seluruh remaja, kalangan kalangan bahkan sampai ibu-ibu muda gitu ya. Masuk naik Oh iya, apa, ke mama gunung-gunung muda juga, itu. mama muda gitu. Mama tua tapi nggak kalah loh. Iya juga. Bahkan Papa, pensiunan iya, juga, ya kan gitu orang pensiunan. bisa ada komunitasnya juga kayak seragaman gitu. Nah itu tuh yang tak bilang. Ya tadi tuh Mas, apakah piye sih Mas ngono loh dengan keadaan fenomena seperti itu sehingga asumsi masyarakat kita pun sebagai pengendara ini kan setidaknya ya saling menghormati gitu untuk terkait lalu lintas itu sendiri, apalagi menggerombol kan itu loh, apalagi dengan adanya peraturan lalu lintas juga sepeda misalnya ini lampu merah ya nggak nerobos kan gitu loh, kan gitu, bahkan di video-video saya lihat tuh banyak sepeda itu ditabrakin malah. Jahat ya. Enggak, aku lihat Ditabrak di malah video ketawa. gitu loh. Enggak, ya ampun. Teman-teman saya itu. Itu Mas, gimana Mas? Orang-orang yang gerombol sepedaan terus lalu lintas macet kayak gitu. Kan jadi orang bersepeda yang niatnya mau keren jadi nggak jadi keren gitu. Ya, kita harus mematuhi peraturan lalu lintas ya. Tapi situ mematuhi enggak secara fiksi kan biasanya kalau anak fiksi itu belasan kayak gitu. Iya, Kayak kadang juga kode-kode. Oh, kadang gitu Iya. juga. Kayak touring kan ada kode-kode biasa Ya, ada ada komandan. touring. Enggak, Loh. maksudnya itu maksudnya ada haluannya sendiri. Iya Mas. Iya, Nah, Sama ini, kalau yang paling khas dari fiksi kan nggak ada rem ya. remnya, Tanpa kabel apapun itu untuk menghentikan sepeda Itu- dengan laju seperti itu gimana Mas? Ya kekuatan kaki aja. Oh, teknik spesial ya. Oh, Ya enggak keren. spesial. Tapi itu nggak bahaya ya Mas ya fiksi itu. Lumayan bahaya. Oh, lumayan bahaya. Emang Bahaya. ini adrenalin ya? Adrenalin sekali. Oke. bedanya selain dari sepeda lain nih ngomong fiksi. Iya. Di apa tadi? Di pengeriman ya, sistem pengeriman. Iya, Oh, sistem ya apa lah, pengeriman, pokoknya. ha-ha. Menurut saya wong awam pokoknya sistem pengeriman itu sendiri dengan dia nggak pakai apa? Dia pakai rem tangan ya, pakai pedal kan gitu. Iya. Itu apa sih? Ya tak lihat kan ini kayak sepeda balap gitu loh. Sebetulnya loh dari casingnya lah gitu kalau saya ngomong gitu ya. Itu apa sih gitu loh. Yang membedakan dengan sepeda lainnya gitu. Awalnya ini gimana sih gitu kok bisa jadi ini sepeda balap akhirnya jadi reguler nih kemana-mana. Iya Mas, ini kan sebenarnya sepeda balap ya. Iya benar. Terus Ya. kayak dimodif, misal Supra diganti ban cilik, ngono kuwi apa ya beda. Kita cuma memanfaatkan barang yang enggak kepake lagi, recycle. Oh recycle, Iya, recycle oh barang. recycle barang. Ya. Tapi meskipun recycle kayaknya ini mahal Mas, enggak ya? Ya,
lumayan. Oh, lumayan. Ya meskipun recycle tetap mahal Mas sepeda. Iya, iya. Kira-kira habis berapa Mas? Misalnya ini ngomong hobi nih, hobi kelihatannya biasa aja ya. Sekarang mahal gitu. Hobi itu mesti mahal loh, Bro. Oh ya, Sekali. sharing aja ya. Iya, kita sharing aja gitu. Ah, ah. Ya, Di range berapa? di range berapa? Paling murah 2 jutaan ya? Enggak. Apa lebih? Paling Standarnya kalau aku nih pengen Pengen beli aku mau jadi fiksi. mau jadi fiksi. Terus mau beli yang langsung jadi itu mahal kan? Oke lah, kita tadi apa namanya recycle. recycle barang. Nah, Recycle kalau recycle barang. kira-kira habis berapa kayak gitu. Oh, situ juga mau. Oh iya, kalau murah, seniman. Ya, kisaran 1,5. 1,5. Setengah sudah jadi itu ya. Tapi itu lumayan murah Mas, 1,5. Tapi ya mahal ya sih. Itu dulu. Dulu ya. Oh sekarang dulu lebih. Mas. Oh, kalau sekarang lebih mungkin karena harga corona ya Mas. Harga corona ya. Kebanyakan dijual kan harga corona kayak gitu. Terus untuk sepeda fiksi ini apa namanya, tempat ngumpulnya nongkrongnya di mana sih? Untuk yang di fiksi apa tadi? LSD. Apa? Ya, LSD. kita ngumpul biasanya di kota ya. Di kota. Untuk di kota. ngumpul nongkrongnya. Nongkrongnya di warung Di orangnya Mas ini. Dodot. Oh, Mas Dodo. Oh Mas Berarti Dodot ini. punya warung. Oh, punya warung. Wah, kapitalis sekali ya. Punya warung, seni rupa, Iya. tempat nongkrong komunitas. Iya, alhamdulillah. Fiksi. Fiksi. Fiksi Yang lain seni nggak juga bisa ini. masuk karena sungkan sama anak fiksi. Bangkrut Mas. Terus balik ke Mas Dodot nih. Misalnya apakah ketika aku mau gabung nih dalam komunitasmu nih, Neng Seni Rupa, apakah harus punya basic menggambar? Enggak Mas, jadi bisa saja. Ada nggak misalnya jadwal? Oh iya nih latihan, ya, apa ya namanya? Ngono ya latihan ya. Misalnya lupuk-lupuk nih, ngomong regenerasi nih kan ngomong komunitas adalah regenerasi, jejaring kayak gitu. Nah itu loh, aku otomatis mungkin di teman-teman itu ada program misalnya, oh iya untuk anak-anak cilik ki, untuk dia menyenangi seni rupa ki ya apa sih, dengan melukis atau apa, menggambar. Nah itu loh Mas, maksudnya ada nggak program itu? Sebenarnya ada Mas. Kalau dari Forum Perupa Trenggalek, saya sendiri itu di Dodot itu mengagendakan setiap malam Kamis, Jumat sama Sabtu itu belajar menggambar bersama. Seperti itu. Jadi kita belajar menggambar bersama. Jadi kalau di era sekarang ya gimana yo? Sebenarnya kalau Masnya mau ikut pameran atau punya ide gagasan gitu, sebenarnya tidak harus bisa menggambar. Jadi bebas banget. Mau abstrak, mau apapun itu bisa. Berarti Jadi kita nggak harus punya basic gambar pun bisa bermain di situ ya. Iya. Soalnya Kalian bisa bermain warna. berarti teman-teman Iya. ya, sekedar info, setiap malam Kamis, Jumat, Sabtu bisa main ke Dodot untuk latihan gambar bareng atau yang Iya. misal Alamatnya pengen. bro, iya. alamatnya di mana? Oh iya, alamatnya mana sama Mas? Dodot Mas. Alamatnya Jalan Panglima Sudirman nomor 36. Pasnya di depan Bank Mandiri Syariah. Bank Mandiri Syariah. Iya. Oh iya, samping Nusantara berarti. Oh iya. Oh, Nusantara. Oh iya. Nusantara wong sanggale ngerti kabeh, Mas. Iya. Mandiri Syariah dong mesti. Ya, jadi buat sampean rek yang pengen gabung di komunitas seni rupa, apa sih FPT namanya? Nah, FPT itu apa sih? FPT, Forum Perupa Trenggalek, Mas. EF apa F? F. F. FPT, Forum Perupa Trenggalek. Kalian bisa ke Warung Dodot di depan Bank Mandiri Syariah atau sampingnya Nusantara. Iya. Jadi kalian bisa di situ. Nanti setiap hari Kamis, Jumat, Sabtu itu ada sharing session tuh tentang kalian mau gambar atau apa. Itu maksudnya semua umur monggo. Iya, monggo. Untuk anak-anak enggak apa-apa Iya. ya. Untuk Ramah anak-anak anak nggak nggak apa-apa. gitu? Apa? Ramah anak nggak gitu? Ramah Iya, anak, ramah anak. Yang jelas ramah anak. Saya pernah soalnya Mas ikut, Oh, ikut. ikut gambar di sana. Iya. Oh iya iya. Terus nih, anak ada yang bawa ibunya. Iya. apakah gitu. ketika saya mau ikut Ya, pertama nih anak-anak apa? bawa ibunya kan ke situ. Bawa anak. Oh iya, saya ingat. Jadi Mas Age ini pernah ikut juga menggambar bersama ya Mas. Oh iya, menggambar bersama. Ketika itu terus ada anak-anak yang sama bapaknya ya. Ya,
Saat itu juga kayaknya anak itu juga punya minat untuk menggambar. Akhirnya terus kita ajak. Nah, iya, malah kita fasilitasi. difasilitasi ya? Iya. Ini pakai aja catnya, pakai. Gitu. Iya, gitu. Jadi Tiba-tiba habis cat kita, Mas. iya, Iya, jadi sampai gitu ya. Iya. Terus seperti gini itu. ngomong hobi nih. Aku mesti kan tadi range budget lah, ngono ya. Kalau mau ke Kalian tuh hobi gimana sih? Maksudnya untuk seni mengelola rupa hobi apa fiksi? semuanya lah. Ini kita ngomong global ya. Di tengah Misalnya pandemi ini ya. ketika pandemi kayak gini, kita ngomong seni rupa yang ibaratnya kayak gini. Aku punya anak nih Mas ya. Ketika aku melihat mulai dari ngomong kurikulum nih pendidikan, bahwasanya ngomong cita-cita seniman itu ndak ono. Berarti pada kayak petani kan ngono. Adanya paling ya yang saat ini kita anu ya mungkin para pragmatis banget lah. Iya, masa ada ya? Sudah ya? Oh sudah ya. Sudah, KTP saya seniman. Jangan seperti itu. Tapi enggak, maksudnya dari teman-teman sendiri tuh saat ini dah puncak ibaratnya gini. Aku punya lukisan nih, paling mahal tahu beli itu berapa? Ini ngomong biar teman-teman tertarik nih antusiasnya terhadap seni. Ngono. Kalau harga ya Walaupun Mas ya. tidak pekerjaan, Jadi- pekerjaan enggak sebetulnya, profesi enggak? Profesi. Iya, Baliknya ke profesi. situ. Iya. Kalau Profesi kan? seni rupa di dalam penjualan itu jadi mungkin saya boleh menambah ya Mas ya. iya, enggak apa-apa. Nah, untuk penjualan karya dan nilai karya itu sendiri itu sebenarnya tergantung antara transaksi itu sendiri. Iya. Itu bisa sangat mahal, mencapai ratusan juta atau puluhan juta atau 1 M, 2 M, 3 M per lukisan loh Mas ya. Misal ukurannya 1 meter kali 120. Dengan lukisan yang sama, itu pun belum tentu harganya sama. Sama. Soalnya senimannya yang jadi tolak ukurnya. Jadi yang dibutuhkan untuk para pembeli lukisan itu adalah siapa sih dia. Nah, kenapa kita harus menjaring bibit-bibit anak usia dini itu biar jam terbangnya udah tinggi. Jadi misal anaknya Mas umur 4 tahun nih, tapi udah mulai ngelukis. Di umurnya misal 13 tahun, harganya sudah beda dibanding anak 13 tahun lainnya. Nah, seperti itu. Soalnya dia udah mulai ikut pameran, namanya udah dikenal di seluruh Trenggalek misal, atau di seluruh Jawa Timur, seluruh Indonesia mungkin. Itu harganya sangat beda dengan pelukis-pelukis seusianya. Jadi kalau kita mau ngomongin harga di lukisan, emang itu sangat private. Iya. Oh gitu. gitu. Jadi enggak bisa ya? Tapi di sini itu tadi yang saya awal bilang adalah yang kita jual dari seni rupa adalah nilai dan konsep apa. Semahal itu mungkin ya Mas ya. Atau Iya, mungkin Mas jadi Dodot nambahin. saya tambahi. Kalau masalah karya sebenarnya kalau dinominalkan itu enggak bisa, Mas. Dinominalkan itu enggak bisa. Jadi Kayak akik ya Mas ya. Wah, beda-beda. Iya, akik ilik sapa no beda. Wah, iki Jadi- dengan gawe lukisan iki iso tambah sugih. Nah, ngono Iya. lho. kalau di karya seni rupa itu sebenarnya kalau kita bertanya tentang harga itu tidak bisa dinominalkan, Mas. Karena gimana ya? Ya itu tadi. Karena apa ya? Nilainya itu tidak bisa dinominalkan ya pokoknya. Nilai Seperti tadi. itu. Dan di kesenirupaan itu sendiri ada ekosistemnya. Jadi ada perupa, ada penikmat, ada kemudian ada kurator, kemudian ada kolektor seperti itu. Jadi ada fungsinya masing-masing di situ. Kemudian kurator itu tadi adalah orang yang menjembatani, mengkomunikasikan karya seni dari seniman ke penikmat seni atau bisa juga ke kolektor seperti itu. Ketika kembali lagi mengenai penjualan karya seni, berarti kembali lagi juga ke seniman dan kurator. Seperti itu. Tergantung Iya. kurator. Itu kalau Iya. udah kita masuk ke lingkup galeri ya. Galeri. Tapi seperti kalau itu. ada kan Nah, misal kita pekerja seni rupa yang istilahnya sekarang itu jasa sketsa. Nah, misal itu beda lagi. mereka tanpa melalui Kurator. pameran, tanpa melalui kurator, tapi langsung ke klien. lah langsung ke klien. Nah, Jadi, harga ya mereka jasa sendiri itu. yang menentukan. Iya. Pengen deh seperti itu. Oke. Ini balik ke teman-teman fiksi nih.
Tadi itu Mas, masalah hobi nih. Apa ya? Outputnya apa ya? Selain sehat ya. Mungkin keatletan, apa ada nggak keatletan Mungkin kayak gitu? kalau fiksi menjadi Yang dikompetisikan apa nih? Kalau ini kan Kalau pameran ya wadahnya. ini Kalau di Ah. Trenggalek sih belum ada Heeh. tempat itu. tempat untuk kompetisi fiksi. kompetisi Sebenarnya fiksi. Sebetulnya belum ada. ada, Sebenarnya itu ada. Di apa? khusus di velodrome namanya. Itu emang switchgear no brakes. Oh. Jangan Cooper dong, Mas. Oh iya 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 iya. Iya. Maaf Mas, usia. Sebenarnya, Iya. nah Nah, kalau ada. kita melihat ke historiknya, sejarahnya mungkin fiksi itu apa ya kayak simbol sing bedani loh Mas. Nolak sesuatu. No. Oh, capang bareng Mas ya. Heeh. Menolak Jadi apa itu Mas? Maksudnya misal liane ngerem ki, oh iya. ya karena mereka seniman kan, mencoba ingin beda. Jadi mereka tanpa rem, tanpa apapun tapi bisa mengendalikan itu. Oh gitu gitu gitu. Prestisnya itu lebih ke keren daripada sehat. Oh iya gitu. Enggak sih. Oh enggak ya? Enggak. Oh sehat dulu. Oh iya. Sehat juga. Oh sehat juga. Terus prestisnya Memacu apa selain keren? Adrenalin. Oh maju adrenalin. Iya. Adrenalin. Mungkin freestyle tuh. Masa ada nggak kayak freestyle atau apa gitu? Freestyle-nya sih ada. Ada. Ada juga. Ada juga. Freestyle-nya ada. Aku tahu denger-denger nih teman-teman fiksi itu kayak punya program apa tuh sosial yang katanya apa ngasih lampu, Ya, lampu pedagang sih, ke pedagang-pedagang. pedagang-pedagang, mungkin Mungkin ya ini yang karena pakai rombong. karena yang di punya Trenggalek kan masih banyak nih Masih banyak yang sepeda. jual sayur Ya. pakai sepeda kan itu masih banyak Mas. luar biasa nih. Tepuk Malam-malam. tangan dong buat apresiasi dulu nih buat teman-teman fiksi ini. Jadi Itu udah berapa rombong Mas yang dikasih? Tuh, Untuk oh masih konsepnya seperti rencana sih. Oh, Konsep. itu emang rencananya seperti itu. Iya. Mungkin bisa didonasi ya, teman-teman fiksi ya nanti untuk pembelian lampu, klip-klip karena itu sangat benar, benar. sangat Sangat ini, berguna sih. sangat berguna, Mas. Soalnya Saat lampu di Trenggalek ya. Kota Trenggalek sih Trenggalek masih selain redup, redup. Terangannya Penerangannya belum. Galek ya, terangnya belum masih. terang masih masih galek kan galek, terangnya kan belum. masih terang, masih terang kan. Nah, itu keren sekali, Mas. Itu jadi ibu-ibu sayur yang gowes pagi-pagi itu Ya. kan jarang ada lampu itu karena mungkin membahayakan ya untuk pengendara. Benar. Keren Mas itu, Mas. Ya coba Mungkin nanti, besok lah hubungi seniman Mas Dodot, mungkin mereka mau nyumbang ya. Boleh. Oke, jadi teman-teman Trenggalek ya nanti karena kita ini mewadai dari apa ngobrol santai, ngobrol ini sendiri adalah kita mencoba untuk melipat jarak ya mungkin ya, melipat jarak dari teman-teman komunitas nih. Lipat jarak itu pameran kemarin ya Mas ya? Iya. Oh, pameran makanya kemarin itu- melipat jarak. makanya itu saya Oh. sering anu tuh. Nonton pameran juga Mas ya? Wah, saya kok. Wah, apresiasi loh ternyata Mas. Keren. Di Iya, IG kan, jadi di IG temanya kan. kemarin itu pas Mars kalau kita nggak salah. pameran. Ah, Kita kan. pameran pertama kali itu Mars. Kemudian karena pandemi kemarin yang kedua pamerannya adalah dengan tema melipat jarak. Seperti Melipat itu. jarak. Nah, makanya kalau pas ada acara event-event jangan lupa MC-nya. Pastinya saya. Bisa Mas, ini Agustus ini juga ada kok. Oh, Agustus ada Mas? Oh iya, Iya, oke. Oh, Apa, berarti coba? oke, mungkin habis ini ya kita bahas lagi next eventnya Hah? Jadi oke teman-teman, biar jadi mereka penasaran. mungkin dipersiapkan Mas Aldi dan Mas Indro. Oke teman-teman, itu tadi kita jagongan bareng dengan teman-teman komunitas fiksi yang asik banget. Iya, sama jangan- teman-teman FBT Forum Perupa Trenggalek, luar biasa. Mereka Jangan mempunyai- kemana-mana dulu ya ini ya. Mm-mm. Karena kita masih mau bahas next eventnya mereka supaya Anda bisa mengapresiasi anak-anak fiksi dan teman-teman seni rupa di Trenggalek. Ya, dan sangat luar biasa mereka.
Oh tanah air, ku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Walaupun banyak negeri ku jalani, yang masyhur permai di kata orang, oh, tetapi kampung dan rumahku, di sanalah ku rasa senang. Tanahku yang ku lupakan, engkau ku banggakan. Tanahku yang ku lupakan, engkau ku banggakan. Oke, Lanjut lagi. lagu kebangsaan karena kita Silakan. lagi menyambut HUT Dirgahayu Indonesia yang ke-75 tahun. Merdeka, salam merdeka. Semoga kita merdeka dengan yang sebenar-benarnya. True Amin. normal, bukan new. Oke. Iya. New freedom. New freedom. Oke. Kali ini kita akan membahas tentang event-event yang akan terjadi mereka di tengah pandemi ini ya, karena pandemi ini apa yang kita lakukan itu sangat-sangat dibatasi. Tapi dengan adanya kelonggaran new normal, mungkin mereka mempunyai kebijakan event yang menarik yang bakal mereka share. Mas dulu ya, selanjutnya. Oke Mas. Jadi pas pandemi Jadi pas awal pandemi kemarin kita itu sudah mengagendakan pameran melipat jarak virtual itu, tetapi tidak bisa maksimal karena virtual. Akhirnya untuk agenda bulan Agustus ini akhirnya juga offline karena gitu. Mudah-mudahan agenda pameran untuk Agustus ini bisa maksimal seperti itu. Jadi nanti forum Perupa Trenggalek di tanggal 26 sampai tanggal 31 itu ada pameran Mas di Dodot ya. Di Dodot. Sekitar ada 26 perupa Trenggalek yang berpameran di bulan Agustus ini. Oke, tepuk tangan buat Saya tunggu untuk teman-temannya untuk ikut berpartisipasi menikmati karya-karya seni rupa Trenggalek. itu Oh iya, tentunya dengan protokol kesehatan. kesehatan, memakai masker, kemudian jaga jarak seperti itu. Lokasinya di Dodot. Jadi di Dodot Store. Oke, Mas. Ketika saat ini pandemi kan keramaian itu memang menjadi hal yang kita jaga gitu. Maksudnya oleh harus dikurangi ya, tadi itu protokol, kembali ke protokol kesehatan, harus membatasi jarak, membatasi orang yang kunjungan, kan seperti itu kan Mas. Nah itu kemudian gimana sih memanajemen pameran nih, event, ketika jenengan sudah kemarin
Ketika kemarin kita suruh stay at home tuh di rumah, akhirnya teman-teman perupa membuat dalam bentuk virtual apa tadi itu melipat jarak ya itu ya melipat jarak, dan beli itu yang mau nggak mau kendalanya adalah kurang maksimal tadi itu sendiri kan. Nah ini nih manajemen tadi tuh, manajemen event ketika pameran untuk terkait dengan kita dihadapkan dengan new normal. Selain kita kan Agustus 26, sehingga ini kita memberi trust atau kepercayaan kepada pengunjung ketika mau ke sana itu gimana sih gitu loh. Dari teman-teman mungkin oh ya kita membatasi seperti itu pameran. Ini Mas, jadi tes. Jadi untuk pengunjung atau apresiator, penghayat ataupun penikmat karya seni rupa itu sebenarnya dari dulu juga terbatas Mas. Kalau terlalu banyak itu juga tidak maksimal dalam menikmati karya seni. Jadi kayaknya nanti untuk Agustus ini lebih dimaksimalkan kepada protokoler kesehatan. Sekaligus dalam menikmati karya itu juga bisa maksimal seperti itu. Jadi kalau terlalu bergerumbul itu juga dalam penghayatan atau menikmati karya seni itu juga tidak maksimal. Seperti itu Mas. Jadi kalau kita masuk itu ada kayak guide gitu kan? Enggak. Apa cuma ngelihat gini ini? Jadi value yang kita tangkap ki apakah yang kita tangkap sesuai dengan kita tangkap gitu. Jadi enggak ini maksud gambar ini adalah ini enggak seperti itu juga sih Mas. Jadi misal yang dimaksud Mas Dodot itu tadi mungkin dari dulu kalau pameran seni rupa itu emang enggak bisa rame-rame gitu. yang nonton. Jadi emang di situ sebelum ada Covid para seniman rupa yang pameran itu sudah menjaga jaraknya masing-masing. Seperti itu. Gitu. Nah, tapi ini nanti kita kemas menjadi protokol kesehatan. Nanti di kamu untuk melihat. Ya itulah yang Drina loh Mas ini kuwi karyane nang ning semester ono. Iya. Jadi seperti ndak oleh nonton wong telu wis seperti Jawa kowe. Paling ndak itu bisa fokus Mas terhadap karya yang dinikmatinya itu. Penghayatan. Iya, penghayatannya harus fokus. Mungkin ini yang saya tangkap kembali lagi sama Mas Dodot tadi itu bahwasanya beda lagi dengan seni pertunjukan yang mungkin rame ya, mungkin bisa rame. Tapi walaupun dengan sekarang protokol yang kemarin Mas Septa kan sudah bagaimana sih jaranan dengan virtual ya opo sekarang ngomong globalisasi ki digitalisasi semua, kita semua harus mau nggak mau apapun itu kita harus berbasis itu kan gitu loh, harus melek teknologi kan gitu loh. Nah untuk tantangan kita ke depan itu seperti itu kan loh. Nah apakah saat ini gimana sih konsepnya dari teman-teman itu sendiri? Ya konsepnya itu tadi Mas, karena tentang pamer rupa yang namanya karya seni itu harus dipamerkan Mas. Kalau cuma dipajang di rumahnya sendiri atau cuma dikasihkan di kamarnya atau didelik nih lah, tidak dikomunikasikan kepada penikmat itu gitu loh. Jadi opo sih awakmu berkarya tapi kok enggak kamu sampaikan seperti itu. Jadi paling enggak itu dengan adanya pameran gitu loh. Yang namanya perupa atau seniman itu bisa mengkomunikasikan idenya melalui karya itu tadi. Oke, makasih Mas. Terus yang ini nih Mas Fiksi, Mas Nicholas Saputra. Mas Nicholas Saputra. Iya. Soalnya ini Masnya ya menjaga Nicholas. Masih jomblo Mas? Masih jomblo? Masih. Alhamdulillah ya. Mbaknya itu karena dia atau limited edition nih. Nicholas Saputra jadi dia stay cool-nya seperti itu. Iya gitu. Diam. Dan gaul ketika ngomong itu value-nya adalah mungkin puisi ya. Kan Nicholas Saputra kan biasanya dia karyanya puisi, sastra juga. Sastra. Naik gunung bawa buku enggak gitu dibaca. Ya. Buat ganjel tidur. Gelap. Oke Mas, ini ngomong ketika pandemi nih kita kan ngelihat orang-orang bersepeda
saya lihat itu ada ini yang masih saya bingung sebagai orang awam nih. Ketika kita bersepeda itu sebetulnya baiknya bagaimanapun kita adalah membawa masker nih kan, ngomong protokoler nih. Ya, ya. Bawa masker. Itu sebetulnya gimana sih bersepeda ketika posisi kita bersepeda loh masih mengayuh Ya. dengan kita pakai masker itu bener nggak gitu loh? Mungkin Kalau- di sounding atau disosialisasikan nih sama teman-teman yang lain gitu loh. Kalau menurut saya sih tidak disarankan sih. Tidak disarankan Iya, ya. memakai masker. Iya. Soalnya mengganggu pernapasan kita. Soalnya ketika Udara yang kita keluarkan kita hirup kembali. Oh, karbon dioksida yang Ya, harusnya kembali. keluar malah dihisap. Nah, iya, Teler ya Mas, Iya. jadinya bisa ngguling sewayah-wayah gitu. soalnya Iya. halang maskernya itu. fenomena yang terjadi di Oh, tapi kan kalau misalnya ada cegatan masker kan Mas sekarang. Oh, nggak pakai masker kamu suruh pulang. Itu mungkin kalau bagi pesepeda pakai masker tapi waktu turun atau nongkrong sama orang gitu baru pakai gitu ya maksudnya. Ya, kita tetap bawa sih. Oh, tetap bawa. Tetap bawa. Jadi Tetap misal masker. nanti bersosial Nah, baru dipakai. dipakai lagi. Kalau waktu mengayuh mending nggak usah pakai. Oke. terus kalau Nah, lagi olahraga sih. Semua olahraga gitu. Oh. oh iya bener. Terus kok pas lagi nongkrong kebanyakan tuh anak-anak aku lihat tuh di apa alun-alun nih ya, center kota nih, center Iya. city-nya Trenggalek nih ya. Ya, Tidak downtown hanya itu. komunitas sepeda aja sih, maksudku apapun itu. Komunitas semua komunitas. Semua, semua aku komunitas. ngeliat itu tuh bergerumbul, nggak jaga jarak dan apa gimana. Nah mungkin teman-teman nih mau mensosialisasikan tuh, mungkin dari teman-teman, mungkin manajemen. Tapi sebenarnya gini Mas, itu juga jadi sesuatu yang aneh menurut saya ya. Kita untuk tidak terkena COVID olahraga misal. Kita ambil nggak usah fiksi tapi kalau di alun-alun ada anak-anak basket nih. Kita kan olahraga nih untuk Iya. mencegah COVID. Iya, Tapi kalau tidak bersentuhan gimana caranya Mas? Meskipun kita mau ngoper bola loh ya. Misal senggol-senggolan, wah gila COVID. Sebenarnya kan nggak gitu. Tapi orang yang yang belum paham tentang olahraga pasti wah kayak kok gerombol-gerombol ngono. Nah, aku ya Mas yang gak bingung sebenarnya. Iya nggak sih? Iya, Ra? Iya sih. Iya toh. Bingung. Wong saat sebenarnya kita misal olahraga bergerombol ki, ya bener kita kan menghindari COVID iki. Mengebalkan antibodi kan gitu. Iya. Tapi saat kita lagi mengebalkan antibodi yang nggak boleh bergerombol. Sedangkan basket dewe iki ndak asik. Nah, kayak gitu. Sepedian dewe ngono iso asik-asik ae kayak gitu. Gimana itu Mas Amin mungkin menanggapi olahraga nih? Kita kan olahraga sepedaan biar nggak kena COVID. Nah, tapi malah kalau gerombol-gerombol nggak boleh kayak gitu. Apa kita emang harus lonely cycling kayak gitu atau gimana? Sendirian atau kita bareng-bareng? Kenapa mikir? Itu pasti soalnya saya beberapa kali tahu Mas Aminto ini sepedanya sendiri Mas. oh iya gitu. Ya, Sufi dia ya mungkin. dia nggak pernah itu. menyendiri gitu paling ya. Tapi Oh, orang-orang- jarang banget sepedaan bareng-bareng itu jarang. Jarang ya. Dia sepedaan kemana? Ya mesti, soalnya gitu. nggak mungkin Mas bareng ini. Bingung Oh ini. iya. Iya. Satu-satu. Nggak derem randeyang gitu. Sake dewean. Nah, itu gimana Mas itu? Nah, soalnya kenapa? Nggak ada goncengannya. Jadi ya mungkin apa namanya sepeda ini kan ngomong apa ya, kalau sebetulnya Anda itu numpak sepeda tuh apa sih motifnya, maksudnya apakah tadi selain olahraga benar-benar pure olahraga, ataukah tren, ataukah apa ya, tren style. Ya style sama tren tuh beda nggak? Beda kan? Nah iya, maksudnya tren Baca itu- KBBI itu mungkin beda iya, ya beda, tren sama beda. style. Makanya itu iya. Style maksudnya gini. Aku jujur ya, Rek. Maksudnya sekarang itu yang atletis atau dari kejenuhan tadi, menghindari kejenuhan masyarakat gitu loh. Maksudnya tapi beda lagi dengan komunitas, dengan yang orang yang tiba-tiba apa ya ngomong muncul tiba-tiba itu apa namanya? Viral. Gimana itu, Mas? Umumnya apa? Sedangkan teman-teman sendiri ki opo sih motive tiba-tiba ayolah kita fiksi, kemudian awake dhewe membuat komunitas
Yes, ayo ngono lho. Ya itu tadi kan sudah dijelaskan sama Mas Amin, komunitasnya udah lama. Tapi karena kita lebih tampak ada gara-gara pandemik semua sepedaan ini kayak gitu. Wah, iki cah fiksi kae ngono kuwi. Koncone ngono kuwi. Oke. Oke, acara ini itu tadi yang dijelaskan oleh teman-teman dari fiksi sama teman-teman seni rupa. Acara ini pastinya berjalan dengan lancar seperti ini, didukung oleh Zen, kemudian kopi apa ini namanya spesial, kopi kawi ya, kopi kawi ini. Kopi kawi itu ada berapa varian nih? Excelsa, Robusta. Excelsa, Mas. Oh, Excelsa sama Robusta. Excelsa sama Robusta. Ini ya. kayaknya produk lokal, lokal Trenggalek, anak Trenggalek ini kayaknya. Diproduksi di Durenan Trenggalek, luar biasa UMKM. Kita acara ini pastinya tidak hanya menjaring atau wadahi dari komunitas, tapi teman-teman yang punya produk atau brand lokal, monggo UMKM kita support, kita wadahi, kita wadah dan kita support di sini. Oke, mungkin dari teman-teman yang ada di sini, halo, saya sapa teman-teman yang lagi di angkringan, ada tanya jawab, monggo ditanyakan. Mungkin teman-teman. Ya, Mas. Penonton. Terima kasih teman-teman. Sebelumnya suwun ya Mas atas partisipasinya. Oke, sama-sama Mas. Ini Mas lebih condong dulu mungkin ke teman-teman fiksi ya. Kalau misalnya ada suatu kegiatan yang melibatkan teman-teman sepeda, mungkin bisa fiksi, bisa sepeda lainnya, BMX atau apakah itu all varian. Kira-kira bisa combine nggak Mas dengan misalnya gini, dibuat rekreasi, jadi Gathering lah. gathering, jadi misalnya gini, arek-arek kan duwe sepeda, EPV, fiksi, iso nggak kok ngono Mas? Sebenarnya sih bisa kita nongkrong bareng. Kan lumayan kan, maksudnya kan dino saiki kan kate sambate kan gak duwe duit iki, sambate arek-arek. Iya bener. Sambate arek-arek kan gak duwe duit. Makanya di program ini kita juga ngasih donasi kotak kan, sama mungkin di layar teman-teman yang di rumah bisa lihat ada rekening BCA dan BRI. Monggo donasi kalau berminat monggo. Nah, seperti itu Mas. Nah, memungkinkan nggak Mas seperti itu? Kalau memang memungkinkan, apakah ada syarat khusus kah itu? Terus apakah ada ini oke, ini yang nggak boleh, itu yang nggak boleh, atau ada itu yang buat fiksi ya. Nah, buat seni rupa Mas, wah banget ya Mas. Gini, kan selama ini mungkin tadi yang saya simak dari teman-teman FPT kemarin virtual ya Mas untuk pameran. Apakah pernah terpikirkan nggak misalnya gini, oke, kurang peminat, apakah berarti kurangnya di mana ya? Apa mungkin di promo, apa mungkin di apa, mungkin ya Mas? Ini mungkin soalnya kan beberapa daerah mungkin sudah menerapkan virtual itu sendiri, entah seni rupa, entah tarian, dan mereka memang gencar banget untuk sebelum-sebelumnya, maksudnya mungkin nggak di sini ya, udah sangat gencar di promo, di gini sebelum gencar, tapi di ini apa saya yang kurang ini ya, mungkin saya yang kurang terpublikasi dan kurang update kudet. Iya. Gitu Mas, apakah itu suatu faktor juga, seperti apa Mas? Itu sih sebenarnya. Jadi untuk pameran seni rupa itu sendiri, kita pas awal pandemi itu sudah mengawali. Jadi lebih awal sebenarnya kita itu daripada mungkin teman-teman yang ada di luar kota mungkin ya. Kita itu awal pandemi malah sudah pameran virtual seperti itu. Tetapi pertimbangan teman-teman itu sendiri gini. Jadi dalam penikmatan karya seni itu tidak bisa maksimal Mas. Jadi tidak bisa maksimalnya itu dalam menikmati karya seni. Jadi ketika kita melihat karya seni langsung
dengan yang virtual itu beda mas, rasanya itu beda. Nah akhirnya apa, karena ini sudah memasuki new normal, akhirnya kita tetap lanjut pameran untuk Agustus ini, Agus Exhibition yang nantinya di Dodot, tetap dengan mematuhi protokoler kesehatan seperti itu. Nah, untuk publikasi sebenarnya kita sudah dari yang untuk event Maret kemarin banyak sekali itu. Jadi apresiator itu yang datang itu banyak mas, sekitar hampir yang tercatat itu ada sekitar 800-an. Mungkin yang belum tercatat itu juga sampai mungkin 1000-an. Kira-kira seperti itu. Kalau yang virtual saya kurang tahu ya berapa pengunjungnya. Ya mungkin tadi itu Ya, apa ada bukan miskomunikasi tapi ada informasi yang terputus. Mungkin teman-teman EPT ini punya medsos enggak ngono? Mungkin yang bisa dipantau nanti teman-teman Iya. Iya. Bisa diinformasikan. informasikan di sini nih Mumpung di sini mas. Iya. Monggo. Oh iya. Jadi di IG atau Iya. apa gitu. Kita punya IG. Sementara ini kita pakai IG melipat jarak. Melibat jarak. Iya. Nantinya mungkin untuk August Exhibition ini kita menggunakan IG FPT seperti itu mas. Iya. sama kalau bisa nanti pas ini mas, saran sih pas pameran Iya. arek-arek teman-teman FPT di streaming mas kalian. Oh ya. Gak apa-apa. Orang Iya. semua orang. Terima kasih enggak, mas sarannya enggak, mas. Semua Iya, orang enggak bisa apa-apa. soalnya. Semua orang Iya, bisa. iya. Ya buat teman-teman di rumah nggak perlu alat canggih. Yang penting ono niat bisa berangkat. Benar. Ini Oke. Ya itu tadi mas. Nikola Yang fiksi bedakan tadi ya banyak alvarian ya. ya bisa nggak sih kita bikin event bareng-bareng, nggak Bareng-bareng harus catering. sepeda fiksi. Nggak ada persyaratan khusus untuk Nongkrong bareng nongkrong bareng sepeda. sepedaan. Situ punya sepeda enggak? Oh ya, bisa nongkrong. Berarti harus punya sepeda ya. Iya. Ya intinya seperti itu Ya kan. kan, ya simpelnya gitu. Oke. Mm-mm. Oke, tadi itu. Oke, ini dari teman-teman semua tadi sudah dijelaskan dan luar biasa mereka. Mungkin kita beli apresiasi tepuk tangan yang ada di sini dan saya menyapa juga yang ada di teman-teman Di angkringan ya, yang pada di nongkrong angkringan. Nah, Terus- yang lagi pada physical distancing, ngopi kok physical. terus sama teman-teman yang live, mungkin selamat malam. Yang hari ini saya menyapa yang ada di luar angkringan. Dan saya juga mengucapkan terima kasih buat sponsorship yang mendukung yaitu Zen, terus tadi Kopi Kawi, Angkringan Kopi, Mesa Production dan lain-lain. Dan ini mungkin statement closing nih buat teman-teman komunitas dari EPT dan fiksi, monggo bisa disampaikan ke teman-teman atau apa, misalnya ada event tadi monggo gimana, terus neng fiksi ayo misalnya pengen punya sepeda kayak gini ya monggo gabung atau apa gini, monggo. Bagi teman-teman yang mau gabung di Forum Perupa Trenggalek atau yang mungkin punya karya khususnya seni rupa, bisa juga di Forum Perupa Trenggalek yang nantinya juga kita pasti ada event-event untuk kedepannya. Jadi kalau punya karya, mending mari kita berpameran bareng gitu. Kalau lebih banyak lebih asik kayaknya. Oke, tepuk tangan. Terus yang Mas Amin, monggo di statement closingnya terkait dengan fiksi mungkin gimana? Kalau untuk bersepeda sih tetap patuhi peraturan rambu-rambu lalu lintas saja. Oke, itu tadi Soalnya luar biasa. Sering itu. Banyak insiden. Oke, luar Orang biasa. lampu merah itu aja. Oke, luar biasa. Tepuk tangan buat narasumber yang hadir di sini, luar biasa. Jangan lupa kalian bersepeda olahraga tetap silakan mengikuti tren apapun itu. Tapi jangan lupa protokoler kesehatan dan mengikuti peraturan lalu lintas yang mau bersepeda. Kemudian jangan lupa yang pengen kalian mau gabung di komunitas ini, monggo tadi sudah di share lokasinya, komunitasnya di mana, base campnya di mana. Oke.
Mungkin ngobrol sini sekian dulu dari kami. Ada kurang lebihnya saya Aziz Telo dan Saga Tanjung. oke. Ada kurang lebih kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Tetap semangat anak muda Indonesia dan dirgahayu Indonesia Republik Indonesia yang ke 75 tahun. Merdeka!